Dari kubu Roy Suryo ketika satu sudah SP3 harus juga berlaku itu untuk kan para tersangka lain. Penafsiran daripada Pak Roy Suryo ya boleh-boleh saja. Faktanya sebenarnya harusnya seperti itu apa tidak? Kembali lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RG. Gitu. Nah sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RG, minta dihentikan. Loh ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai. Simak video kami ini sampai habis karena pada pertengahan video kami akan berbagi pengalaman tentang praktek ilmu hukum yang sebenarnya. Konten kami kali ini bisa dibilang kuliah umum tentang ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan memberikan komentar atau mengomentari dua pendapat ahli yang berbeda. Baik sahabat sekalian, kita langsung saja menyimak potongan video berikut ini. Ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Betul. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Ya. Betul. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Terima kasih ya, karena the strong point-nya adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Ugroseno. Yang kedua, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu Pak ya? Baik sahabat sekalian, setelah menyimak dua potongan video berbeda tadi, yang pertama adalah pernyataan Bang Refli Harun dalam hal menindaklanjuti pernyataan Pak Ugroseno, yang ingin kami sampaikan begini, bahwa apa yang disampaikan Pak Ugroseno pada saat dia dimintai keterangan sebagai ahli hukum pidana di Polda Metro Jaya tersebut sudah kami sampaikan di channel kami ini sekitar 3 minggu yang lalu. Kami sudah mengatakan hal yang senada apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno. Berikut judul dan potongan video yang kami upload di channel ini yang senada persis apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno. Simak video kami ini sampai selesai. Karena kali ini kami seperti memberikan kuliah umum tentang ilmu hukum yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin belajar ilmu hukum. Klaster pertama dulu dipecah belah dulu, ya kan, untuk mempengaruhi yang lain agar datang minta maaf. Kalaupun mereka tidak minta maaf atau tidak datang kepada Pak Joko Widodo, tetap akan mendapatkan SP3 secara aturan. Karena LP-nya kan cuma satu. LP-nya Pak Joko Widodo, maksud saya begini ya, cuma LP-nya Pak Joko Widodo kan satu LP mentersangkakan 5 orang itu di klaster pertama. Ya sahabat sekalian, setidaknya apa yang kami sampaikan sebelumnya ternyata diaminkan atau sama seperti apa yang disampaikan oleh ahli hukum yang sudah dimintai keterangannya di Polda Metro Jaya, yaitu Pak Ugroseno. Sebenarnya Bang Refli Harun juga sangat mengetahui hal ini, sangat-sangat mengetahui. Dia kan seorang pakar hukum, cuma dia tidak mau gegabah atau terburu-buru mengambil tindakan, sehingga di pernyataannya tadi mengatakan, kenapa kami buru-buru melakukan ini? Karena sudah ada pernyataan yang sangat jelas dari seorang ahli yang dimintai keterangan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan kali ini kami rasa itu langkah yang tepat yang diambil oleh Bang Refli Harun. Jika sebelumnya dia tidak melakukan itu, dia menunggu. Karena biar bagaimana yang namanya lawyer itu harus dengan persiapan matang dan harus punya landasan yang kuat untuk mengajukan suatu surat, baik itu surat gugatan atau apapun namanya lah.
Meskipun sebelumnya kami pernah menyampaikan kepada Bang Reply Harun dalam 2 video terpisah bahwa kurangi gerakan tambahan dan lain-lain. Namun gerakan tambahan yang dilakukan kali ini kami rasa tepat. Ini seolah-olah seperti pengganti proses pra-peradilan. Karena sesuai pertimbangan Bang Reply Harun untuk melakukan pra-peradilan dalam kasus ini sangat riskan. Jika kalah maka selesai sudah. Harus maju dengan tuduhan pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Itulah pertimbangan Bang Reply Harun sehingga tidak mau mengajukan pra-peradilan untuk perkara ini, karena ini perkara pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Selanjutnya kami akan menampilkan potongan video pernyataan salah seorang katanya pakar hukum pidana yang diwawancarai di TV One, dan pernyataannya bertolak belakang dengan Pak Ugroseno. Setelah itu kami akan menceritakan pengalaman kami dalam hal tersebut. Dari kubu Roy Suryo ketika satu sudah SP3 harus juga berlaku Itu untuk kan para tersangka lainnya. penafsiran daripada Pak Roy Suryo ya boleh-boleh saja. Faktanya sebenarnya harusnya seperti itu apa tidak? Kembali lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RG. Gitu. Nah sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RG, minta dihentikan. Loh ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai kok. Sekarang persoalannya, kalau dihentikan, maaf nih, pelapor punya hak nggak? Punya hak. Nanti dia bisa juga pra-peradilan. Maka hukum itu, gitu kan, kita negara hukum Rechtsstaat ya, semuanya harus taat kepada hukum. Ini kan dua-duanya diuji. Betul sekali Pak, negara kita ini negara hukum, bahkan mungkin semua negara di dunia ini berdasarkan hukumnya masing-masing. Dan semuanya harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara masing-masing, termasuk di negara Indonesia. Seharusnya semuanya melangkah atau bertindak hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk aparat penegak hukum. Jadi Bapak ini namanya Pak Joko Sri Widodo. Jadi hampir sama dengan Pak Jokowi atau Pak Mulyono ya. Cuman bedanya mungkin Bapak ini namanya tidak banyak. Kalau Pak Mulyono kan banyak sekali namanya. Saking banyaknya namanya Pak Jokowi ini sampai ada satu nama yang terlewatkan oleh kita semua, yaitu Pak Joko Widodo juga pernah dijuluki dengan nama Zainuddin Nachiro. Oke, kembali ke fokus ya, bahwa Bapak ini terlalu normatif, tidak mainnya kurang jauh dalam menyampaikan satu pendapat. Tadi dia mengatakan itu penafsiran Pak Roy Suryo saja. Mana boleh Pak Roy Suryo menafsirkan hukum, dia bukan orang hukum, dia orang telematika atau pakar telematika. Jadi satu kesalahan pertama dari pakar hukum tadi mengatakan bahwa Roy Suryo menafsirkan sendiri. Padahal kalaupun Roy Suryo melakukan penafsiran hukum, penafsirannya tidak bisa diterima karena dia bukan orang hukum. Yang kedua, kami mau ceritakan begini, ini pengalaman pribadi yang terjadi sekitar tahun 2021 di Jakarta. Waktu itu zamannya Covid ya, saya ada di Jakarta dan ini terjadi di Polsek Manggarai. Ketika itu kami bertiga melakukan suatu tindak pidana pengeroyokan terhadap salah seorang warga, di mana kami akhirnya dilaporkan dan sesuai kesepakatan akhirnya terjadilah suatu deal bahwa berdamai dengan catatan memberikan kompensasi ganti rugi. Ganti rugi tersebut termasuk ganti rugi material dan imaterial karena memang ada memar dan sedikit luka lecet sehingga terjadi pengobatan yang membutuhkan biaya. Sehingga pihak korban meminta ganti rugi waktu itu dengan nilainya 36 juta. 36 juta rupiah yang harus kami bagi tiga. 36 juta tersebut akhirnya kami harus menanggung masing-masing 12 juta rupiah karena kami bertiga. Ya kan. Lantas keluarga kedua teman saya ini masing-masing istrinya datang dan berdiskusilah dengan penyidik, dengan korban. Akhirnya disepakati deal di 36 juta rupiah. Padahal saat itu kami menawar ke 30. Namun pihak korban tetap bertahan di 36 juta rupiah. Maka keesokan harinya datanglah keluarga teman saya ini membawa uang masing-masing 12 juta. Jadi sedangkan saya waktu itu di Jakarta nggak ada keluarga. Covid lagi ya. Saya tidak bawa apa-apa dan tidak ada keluarga saya yang ngantarin duit. Namun saya mengerti tentang aturan hukum, jadi saya diam saja. Setelah terkumpul uang 24 juta, lalu pihak penyidik meminta saya menelpon keluarga dan saya pun menelpon keluarga menyampaikan prosesnya, dan kakak saya yang seorang lawyer bilang sabar saja, diam saja dulu, kau pasti bebas.
Kemudian saya pun menyampaikan kepada lawyer, saat ini saya tidak punya uang. Tidak apa-apa, saya tinggal saja, biar aja teman saya yang pulang, 2 orang itu. Ini sudah hari ketiga, kawan. Jadi pihak penyidik mengatakan tidak mungkin 2 temanmu bebas sedangkan kamu sendiri tinggal, karena LP-nya cuma 1. Jika kami harus membebaskan 1, maka bebas semuanya. Jadi dia bilang kamu tenang aja. Bahkan penyidik mengatakan kamu tenang aja, biar saya sampaikan kepada korban. Jadi disampaikan lagi kepada korban bahwa ini kenyataannya. Kalau mau berdamai, terima ini. Kalau tidak, ya sudah. Karena mau nggak mau, jika harus ditahan semuanya. Dibebaskan semuanya. Dan jika harus maju ke pengadilan dengan laporan 3 orang, tapi 1 orang yang maju ke pengadilan, maka polisi yang jadi masalah dipertanyakan dan jaksa pasti tidak mau menerima. Ya, sahabat sekalian, itu pengalaman pribadi kami yang real terjadi di Polsek Manggarai pada tahun 2021. Ya, itulah proses RJ yang sebenarnya, restoratif justice yang sesuai dengan aturan hukum, di mana dilakukan di kantor polisi, para pihak diperhadapkan, dan pihak polisi di sini sebagai penengah yang membela kepentingan keduanya. Dia mengakomodir kepentingan korban dan juga mempertimbangkan kemampuan daripada pelaku. Polisi juga tidak mau pusing, Pak. Sudah banyak perkara, ini lagi yang mau diurusin, kata dia kan. Jadi lebih baik dicari jalan tengah, keduanya bisa selesai tanpa harus memberatkan pihak kepolisian di kemudian hari. Itu proses RJ yang sebenarnya. Jadi berdasarkan pengalaman kami tadi, apa yang dikatakan pakar hukum pidana yang diwawancarai di TV One itu adalah sepertinya dia mainnya kurang jauh. Dia cuma berdasarkan buku, tidak pernah melihat realita kenyataan. Tapi begitulah orang-orang yang Widodo. Termul mungkin ya. Terindikasi dia itu termul karena namanya sudah mirip. Joko Widodo dengan Joko Sri Widodo beda tipis saja. Namun demikian, kami menghargai pendapatnya dan mudah-mudahan beliau menyimak video kami ini sehingga bisa menjadi pelajaran bagi dia juga. Baik sahabat sekalian, cukup sampai di sini komentar dan pendapat kami yang mungkin ini bukanlah pendapat dari sudut pandang yang berbeda karena ini kisah nyata. Kami doakan kepada sahabat sekalian yang menyimak video kami dari awal sampai akhir, baik yang menyimak di awalnya saja maupun di akhirnya saja, tetap kami doakan semoga tetap dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.